Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Ratnastiani dari SDN 08 Kedunguni CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Parjio dan pengajar praktek saya Ibu Nurrohmi Listio Handayani. Kali ini saya membuat aksi nyata 1.3 dengan tujuan tugas aksi nyata tersebut saya mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Sebelumnya manajemen perubahan yang saya buat di tugas demonstrasi kontekstual atau DK adalah guru membiasakan untuk bisa memunculkan dan mengarahkan sifat interaktif siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Saya terapkan di kelas 6 dengan materi membuat peta alur proses proklamasi Indonesia dengan media wayang-wayangan. Semua anak diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan yang sudah kita sepakati di hari sebelumnya. Setelah hari ini, hari Senin, kita membuat eksekusinya langsung di kelas bersama-sama. Walaupun itu tugas individu, tapi anak boleh bertanya dengan temannya, berkolaborasi dengan temannya, berkolaborasi dengan guru, bertanya, menanyakan hal yang belum ia ketahui, belum ia pahami. Setelah adanya pembuatan peta alur dari media wayang-wayangan, harapannya adalah anak paham dengan alur peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kalau kita orang dewasa saja menghafalkan sulit, apalagi untuk anak-anak. Maka saya menggunakan media ini untuk anak bisa memahami materi dari proklamasi Indonesia. Semua alat dan bahan disiapkan oleh semua siswa. Guru menuntun anak untuk memikirkan alat dan bahan yang akan dibuat atau dipersiapkan saat membuat wayang-wayangan. Jangan ditempel dulu. Kertas putih, kertas coklatmu yang buat tempel itu dibelah, terus disusun dulu. Kamu mau tempelkan di mana? Jangan ditempelkan dulu ke kertas ya. Nah, koyo ini tempel-tempel sih. Jadi kok orang salah. Orang salah. Ada pertanyaan tidak? Kalau kurang kertas silakan ke perpustakaan ambil kertas HVS yang di ruangan itu yang biasa berada di dalam. Ambil kertas HVS ini silakan. Bebas mau ambil atau tidak. Semua alur peta proses proklamasi Indonesia itu inovasi anak. Jadi cara pandang dia membaca suatu bacaan terus lalu dituangkan dalam bentuk peta alur proses proklamasi Indonesia.
Rajin, itu harus itu. Dia pulang apa sih? Aku pekan bu. Jadi om sosok di pekan. Jadi juga. Berapa lagi? Sudah selesai. Nama kelas nomor absen. Kurangmu yang mana? Kurangmu yang mana? Semua. Yang tempel-tempelnya tuh kan. Kalau tempelnya berapa bingung? Tempelnya. Tanya apa? Penyusunan teks proklamasi tes adalah IR Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ditambahi boleh. Gitu. Iya, heeh. Di akhir pembelajaran, anak-anak mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ada 2 anak yang mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan di depan anak-anak. Ini ada teman kalian namanya Nuril. Ini mau menjelaskan hasilnya. Itu peta wayang ya, wayang peta. Tentang apa, Ril? Proklamasi kemerdekaan. Jadi terjadinya proses proklamasi itu bagaimana alurnya? Silakan, Ril. Diceritakan dari sini sampai sini, Ril. Kalau sing butuh iki harus saya meganin. Oh bisa nggak kalau kayak gini sendiri? Reno lagi anak sini Ren. Kamu pegangin yang ini. Nanti kamu jelasin. Pertama dari ini ada proses tanggal 6 Agustus dan 9 itu ada pengebongan. Sini Ren. Mau menjelaskan. Tentang apa, Ril? Proses terjadinya proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, yang mana dulu terjadi prosesnya? Di pengeboman tentara Amerika Serikat tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Lanjut. Dan juga bom tentara sekutu tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Setelah itu kejadiannya apa lagi? Menyusun konsep di rumah Laksanama Tadashi Maeda. Di situ rumahnya siapa, Nak? Rumah Laksanama Tadashi Maeda. Di situ terjadi proses apa? Menyusun Menyusun konsep konsep proklamasi proklamasi. Dihadiri oleh siapa saja? DRS Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Wadi Soekarno, IR Soekarno, Laksamana Tadashi Maeda, dan Soekarni Kartodinjo, nanti pula BM Diah. Selanjutnya setelah proklamasi jadi, proses selanjutnya adalah pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pelaksanaan tersebut diadakan
Di rumahnya siapa, Nak? diadakan Atau enggak alamatnya, alamat rumahnya? Di Jalan jalan Pegang. Gasaan Timur No 56 Jakarta. Oke, terus Acara dimulai pada pukul 10 pas disambung pidato yang baca siapa? membaca IR Soekarno. Di situ ada pengibaran bendera merah putih nggak? Ada Siapa yang mengibarkan? Fatmawati Oh, kalau yang Fatmawati mengibarkan apa bukan? Menjahit bendera merah putih. Oke, coba dibacakan naskah proklamasinya. Kami bangsa Indonesia dengan hari ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan DLL Dan lain-lain. dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang Singkatnya. di Jakarta hari 17 Bulan tahun 9 Utara Sama Bangsa Indonesia. Oke, habis pembacaan teks proklamasi ngapain, Bil? Berarti Indonesia Merdeka pada tanggal. tanggal 17 Agustus 1945. Oke, beri tepuk tangan, Nak, buat Nuril. Menceritakan tentang hasil pekerjaan saya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, diawali dengan dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Setelah itu, penulisan dan penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana pada Simaida. Setelah itu, pembacaan teks naskah proklamasi yang dibacakan oleh IR Soekarno. Setelah dibacakan, pengibaran bendera pusaka merah putih di Jalan Pengasaan nomor 56 yang Jakarta yang dikibarkan oleh Komandan Kompi Sudanso Abdul Latif Hendraningrat. Oke, Bu Ratna boleh minta tolong nggak teks proklamasinya dibaca dulu? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan hal ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 Bulan tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Oke. Demikian aksi nyata yang saya lakukan. Terima kasih.